Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Wijayanto, analis sumber daya manusia aparatur pada BKPSDM Kota Surakarta. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama dengan materi cuti bagi aparatur sipil negara. Dalam materi pembelajaran ini nanti akan kami bedakan menjadi dua materi. Yang pertama yaitu cuti bagi PNS, kemudian materi yang kedua adalah cuti bagi P3K. Karena memang ketentuan-ketentuan terkait dengan cuti bagi PNS dan P3K itu ada perbedaan. Yang pertama kita akan membahas dulu terkait dengan cuti bagi PNS. Adapun yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemberian cuti bagi pegawai negeri sipil adalah yang pertama didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Kemudian dasar hukum yang ketiga adalah Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti bagi pegawai negeri sipil. Peraturan BKN ini juga sudah direvisi yaitu dengan dasar yang keempat, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti bagi pegawai negeri sipil. Sebelum kita membahas terkait dengan jenis cuti, aturannya bagaimana, kita harus paham dulu apa pengertian daripada cuti itu. Cuti menurut ketentuan adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Siapakah pejabat yang berwenang untuk memberikan cuti? Sesuai dengan aturan, cuti itu diberikan oleh PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian. Jadi kalau di pemerintah Kota Surakarta, PPK-nya adalah wali kota, sehingga pejabat yang berhak atau pejabat yang berwenang berikan cuti di lingkungan pemerintah Kota Surakarta adalah Wali Kota Surakarta. Dalam pelaksanaannya, PPK dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti dengan ketentuan paling rendah pejabat administrator atau pejabat lain yang setara yang memimpin satuan unit kerja. Itu pejabat yang berhak memberikan cuti. Kemudian apa saja jenis cuti yang dapat diberikan kepada PNS? Ada 6 jenis cuti yang diberikan kepada PNS. Yang pertama yaitu cuti tahunan, kemudian cuti besar, selanjutnya cuti sakit, cuti melahirkan, kemudian selanjutnya cuti karena alasan penting, kemudian cuti bersama, dan terakhir adalah cuti di luar tanggungan negara. Kita akan membahas satu persatu jenis cuti bagi PNS. Yang pertama adalah cuti tahunan. Ketentuan mengenai cuti tahunan itu dapat kita sampaikan sebagai berikut, bahwa PNS dan calon PNS yang bekerja dalam waktu 1 tahun secara terus-menerus itu berhak atas cuti tahunan. Jadi kalau ada seorang calon pegawai negeri sipil belum ada 1 tahun bekerja, maka yang bersangkutan belum berhak atas cuti tahunan. Hak cuti tahunan itu adalah sebanyak 12 hari kerja dalam tahun berjalan. Ini perlu diperhatikan dalam menghitung cuti tahunan, itu adalah hari kerja, bukan hari kalender. Kemudian permintaan cuti tahunan dapat diberikan untuk paling kurang 1 hari kerja. Jadi seorang PNS yang telah bekerja 1 tahun lebih itu bisa mengambil cuti meskipun hanya 1 hari, paling kurang 1 hari kerja. Kemudian ketentuan selanjutnya bahwa hak cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan itu dapat digunakan dalam tahun berikutnya, paling lama 18 hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan. Maksudnya apabila tahun ini kita tidak mengambil cuti sama sekali, cuti tahunan, maka tahun depan itu kita punya hak cuti tahunan sebanyak 18 hari kerja. 18 hari kerja itu yang 12 adalah hak cuti tahunan tahun depan, dan yang 6 adalah
sisa cuti tahun ini yang tidak digunakan. Ketentuan berikutnya adalah sisa hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun bersangkutan dapat digunakan pada tahun berikutnya paling banyak 6 hari kerja. Tadi sudah kami sampaikan kalau tahun ini kita tidak menggunakan hak cuti kita, maka tahun depan kita punya hak cuti paling lama 6 hari kerja. Ada 12 hari kerja di tahun depan dan ada 6 hari kerja sisa tahun ini. Bagaimana kalau sisa tahun ini kita sudah menggunakan hak cuti tahunan selama 10 hari, maka sisanya hanya 2. Maka tahun depan kita punya hak 12 hari kerja tahun depan dan ditambah 2 hari kerja tahun ini. Bagaimana kalau sisa tahun ini adalah 10 hari kerja, karena tahun ini kita baru menggunakan 2 hari kerja. Maka tahun depan hak cuti kita adalah 12 hari kerja dan ada 6 hari kerja sisa di tahun ini. Karena tadi sudah kami sampaikan paling banyak 6 hari kerja apabila cuti tahunan tahun ini belum kita pergunakan. Kemudian ketentuan berikutnya adalah hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 tahun atau lebih berturut-turut dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan. Jadi misalkan tahun ini kita tidak menggunakan hak cuti tahunan kita sama sekali, maka kita punya sisa cuti yaitu 6 hari kerja. Tahun depan kita juga tidak menggunakan cuti tahunan kita punya hak cuti sisanya 6 hari kerja. Kemudian tahun berikutnya lagi kita punya hak cuti tahunan 12 hari kerja, sehingga bisa diakumulasi 2 tahun berturut-turut, 6 hari kerja tahun ini, 6 hari kerja tahun depan, dan 12 hari kerja di tahun berikutnya, sehingga menjadi 2 tahun berturut-turut paling lama punya hak 24 hari kerja. Kemudian PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapatkan liburan menurut peraturan perundangan berhak atas cuti tahunan. Kemudian ketentuan berikutnya bahwa hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 1 tahun apabila terdapat kepentingan dinas yang mendesak. Jadi bukan berarti kita mengajukan cuti secara otomatis akan disetujui. Ada hak dari pejabat yang berwenang berikan cuti untuk menangguhkan hak cuti kita, yaitu apabila ada kepentingan dinas yang mendesak. Kemudian kita akan bahas jenis cuti berikutnya. Jenis cuti yang kedua adalah cuti besar bagi PNS. Ketentuan mengenai cuti besar dapat kita sampaikan sebagai berikut. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 bulan. Jadi syarat untuk bisa mengambil cuti besar adalah PNS tersebut sudah bekerja paling singkat itu 5 tahun secara terus-menerus. Berapa jumlah hak cuti besarnya adalah paling lama 3 bulan. Kemudian ketentuan berikutnya, PNS yang menggunakan hak cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. Jadi apabila nanti ada seorang PNS yang bersangkutan mengambil cuti besar di tahun ini, misalkan selama 3 bulan, maka cuti tahunan tahun ini yang sejumlah 12 hari kerja itu tidak bisa digunakan lagi karena kita sudah mengambil cuti besar. Berbeda dengan cuti tahunan, kalau cuti tahunan tadi menghitungnya adalah hari kerja, maka untuk cuti besar itu menghitungnya adalah hari kalender atau bulan, yaitu paling lama 3 bulan atau sekian hari kalender, paling lama 3 bulan. Kemudian PNS yang telah menggunakan hak atas cuti tahunan pada tahun yang bersangkutan, maka hak atas cuti besar yang bersangkutan diberikan dengan memperhitungkan hak atas cuti tahunan yang telah digunakan. Jadi misalkan tahun ini kita sudah mengambil cuti tahunan selama 10 hari kerja, maka tadi ketentuannya cuti besarnya adalah paling lama 3 bulan. Tetapi harus diperhitungkan dulu yang 10 hari cuti tahunan yang telah kita ambil itu akan mengurangi hak cuti besar yang akan kita ambil. Jadi tidak lagi bisa mengambil paling lama 3 bulan, tetapi harus dikurangi dulu dengan hak atas cuti tahunan yang sudah dilaksanakan.
Kemudian ketentuan berikutnya terkait dengan cuti besar adalah PNS yang menggunakan hak atas cuti besar dan masih mempunyai sisa hak atas cuti tahunan tahun sebelumnya, maka dapat digunakan sisa hak atas cuti tahunan tersebut. Jadi misalkan tahun kemarin kita hanya mengambil 10 hari kerja untuk cuti tahunan, maka kita masih memiliki sisa cuti selama 2 hari kerja. Meskipun bulan ini atau tahun ini kita mengambil cuti besar, maka sisa cuti tahunan tahun kemarin itu tidak hangus atau tetap bisa dipergunakan. Kemudian ketentuan selanjutnya, PNS yang menggunakan cuti besar kurang dari 3 bulan, maka sisa cuti yang menjadi haknya akan hapus. Tadi sudah kami sampaikan, hak atas cuti besar itu paling lama 3 bulan. Apabila ada seorang PNS yang mengambil cuti besar, misalkan untuk menunaikan ibadah haji, yang bersangkutan mengambil selama 2 bulan, maka sisa 1 bulan, karena tadi ketentuannya adalah maksimal 3 bulan, sisa 1 bulan itu menjadi hapus, tidak bisa lagi diambil untuk pengambilan cuti besar di tahun tersebut. Kemudian berikutnya terkait dengan ketentuan cuti besar yang lain, bahwa ketentuan di atas dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 tahun untuk kepentingan agama, yaitu menunaikan ibadah haji pertama kali dengan melampirkan jadwal keberangkatan atau kelompok terbang kloter yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan haji. Tadi sudah kami sampaikan bahwa syarat untuk mengambil cuti besar itu adalah harus bekerja paling singkat itu 5 tahun. Sebelum 5 tahun tidak diperbolehkan, tetapi ada pengecualiannya. Apabila seorang PNS akan menunaikan ibadah haji untuk yang pertama kali, maka yang bersangkutan tetap bisa mengambil cuti besar meskipun belum ada masa kerjanya 5 tahun. Itu ketentuan pengecualian untuk cuti besar. Kemudian cuti besar itu diberikan kepada PNS untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, dihitung pada saat menjadi PNS, dan berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, permintaan cuti tersebut tidak dapat ditangguhkan. Kemudian mengesampingkan ketentuan telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus. Dan lamanya cuti besar tersebut sama dengan lamanya cuti melahirkan. Jadi seorang PNS itu diberikan kesempatan untuk mengambil cuti melahirkan untuk anak pertama, kedua, dan ketiga, di mana itu dihitung pada saat menjadi PNS. Bagaimana kalau seorang PNS wanita yang akan melahirkan? Maka yang bersangkutan yang akan melahirkan untuk yang kelahiran anak keempat dan seterusnya, maka yang bersangkutan tidak lagi bisa mengambil cuti melahirkan, tetapi bisa mengambil cuti besar. Ketentuannya tadi tidak harus bekerja paling lama, paling singkat 5 tahun secara terus-menerus, dan hal itu juga tidak bisa ditangguhkan. Artinya harus diberikan izin atau harus disetujui permohonan cuti besarnya untuk kepentingan kelahiran anak yang keempat dan seterusnya. Kemudian, apa saja hak dari PNS selama menjalankan cuti besar? Bahwa selama menjalankan cuti besar, PNS itu tetap menerima penghasilan PNS. Penghasilan tersebut adalah gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan, sampai dengan ditetapkan peraturan pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS. Jadi nanti apabila ada Bapak Ibu yang menjalankan ibadah haji atau untuk kepentingan yang lain, yang mana mengambil cuti besar, maka PNS tersebut tetap mendapatkan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan, tetapi tidak berhak atas tunjangan jabatan. Itu yang membedakan dengan jenis cuti yang lain. Kemudian kita akan membahas mengenai cuti sakit bagi PNS, jenis cuti yang ketiga dari PNS yaitu cuti sakit. PNS yang menderita sakit itu berhak atas cuti sakit. Apabila kondisi sakitnya itu hanya 1 hari, maka prosedurnya
PNS tersebut menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsungnya, yaitu dengan syarat melampirkan surat keterangan dokter di mana diterbitkan oleh dokter yang memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi pemerintah. Itu ketentuannya apabila ada seorang PNS yang sakit dalam kondisi sakit 1 hari, maka cukup menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dilampiri dengan surat keterangan dokter. Lalu bagaimana kalau kondisinya sakit lebih dari 1 hari? Maka prosedurnya atau tata caranya adalah mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti atau yang menerima delegasi dengan melampirkan surat keterangan dokter. Jadi bedanya, kalau sakitnya itu hanya 1 hari, maka cukup menyampaikan surat keterangan sakit kepada atasan langsung dilampiri surat keterangan dokter. Tapi kalau lebih dari 1 hari, maka harus mengajukan cuti sakit kepada pejabat yang berwenang. Bagaimana ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sakit? Hak atas cuti sakit itu diberikan paling lama 1 tahun dan dapat ditambah untuk paling lama 6 bulan apabila diperlukan, yaitu berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Kemudian PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu tersebut, maka harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Jadi tadi sudah kami sampaikan, PNS itu apabila sakit selama 1 hari cukup membuat surat kepada atasannya dilampiri surat dokter. Kemudian apabila lebih dari 1 hari maka harus mengajukan cuti sakit. Ketentuannya cuti sakit itu bisa diberikan paling lama selama 1 tahun dengan dilampiri surat keterangan dokter. Apabila selama 1 tahun yang bersangkutan belum sembuh, maka harus dilakukan pengujian kesehatan oleh tim dokter penguji kesehatan pemerintah. Nanti akan diuji dan bisa diperpanjang paling lama selama 6 bulan. Apabila sudah cuti selama 1 tahun, sudah diperpanjang selama 6 bulan menjadi 1,5 tahun, dan PNS tersebut ternyata tidak sembuh dari penyakitnya, maka harus dilakukan uji ulang, uji kesehatan yang dilakukan oleh tim penguji kesehatan pemerintah. Kemudian apabila hasil pengujian kesehatan yang dilakukan oleh penguji kesehatan pemerintah tersebut, PNS yang bersangkutan belum sembuh, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapatkan uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau selama 1,5 tahun sudah diuji, kemudian diuji ulang oleh tim penguji kesehatan dokter pemerintah, yang bersangkutan dinyatakan belum sembuh, maka PNS yang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat karena keuzuran. Kemudian ketentuan lain mengenai cuti sakit bahwa PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1,5 bulan. Jadi nanti kalau ada PNS yang mengalami gugur kandungan, silahkan mengajukan cuti jenis cuti sakit. Nanti bisa diberikan paling lama 1,5 bulan. Kemudian PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya, sehingga yang bersangkutan perlu mendapatkan perawatan, berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya. Ini berbeda dengan PNS yang sakit dalam kondisi tidak menjalankan tugas kewajibannya tadi, paling lama 1,5 tahun. Kalau PNS yang mengalami kecelakaan karena menjalankan tugas, maka berhak cuti sakit sampai yang bersangkutan dinyatakan sembuh dari penyakitnya. Kemudian kita akan membahas mengenai cuti yang keempat bagi PNS, yaitu cuti melahirkan. Cuti melahirkan itu ketentuannya berlaku bagi kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS. Tadi sudah kami sampaikan bagaimana kalau PNS wanita akan melahirkan anak yang keempat dan seterusnya, maka yang bersangkutan bisa mengambil cuti besar.
lamanya hak atas cuti melahirkan diberikan paling lama 3 bulan. Kemudian jenis cuti berikutnya yaitu cuti karena alasan penting. Jenis cuti alasan penting yaitu ketentuannya diberikan kepada PNS dengan alasan yang pertama, ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu, berarti ini adalah keluarga inti, itu kondisinya sakit keras dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan. Jadi akan diberikan cuti alasan penting apabila anggota keluarga inti yang sudah kami sebutkan tadi kondisinya sakit keras. Kondisi sakit keras itu ditunjukkan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan. Kemudian alasan yang kedua untuk dapat diberikan cuti alasan penting adalah salah satu keluarga inti yang sudah kita sebutkan tadi meninggal dunia dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia tersebut. Kemudian alasan untuk dapat diterbitkan cuti alasan penting yang ketiga adalah bagi PNS yang melangsungkan perkawinan atau pernikahan. Kemudian ada alasan lain lagi, seorang PNS juga dapat mengajukan cuti alasan penting. Berikutnya alasannya adalah PNS laki-laki yang istrinya melahirkan atau operasi sesar, itu juga bisa mengajukan cuti alasan penting. Berikutnya, alasan yang berikutnya adalah PNS yang mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam. Jadi bagi PNS yang mengalami bencana alam nanti bisa diberikan cuti alasan penting. PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang rawan dan atau berbahaya dapat mengajukan cuti karena alasan penting guna memulihkan kondisi kejiwaan PNS yang bersangkutan. Itu ketentuannya. Dan berapa lama waktu bagi PNS untuk dapat diberikan cuti alasan penting? Cuti alasan penting itu lamanya adalah paling lama 1 bulan. Jadi bagi PNS yang karena alasan-alasan yang sudah kami sebutkan tadi, bisa mengajukan cuti karena alasan penting untuk waktu paling lama 1 bulan. Jadi ini penghitungannya itu juga hari kalender, sama dengan cuti besar tadi, penghitungannya hari kalender, berbeda dengan cuti tahunan yang menghitungnya adalah dengan menghitung hari kerja. Kemudian cuti yang keenam adalah cuti bersama. Cuti bersama itu ketentuannya ditetapkan dengan keputusan Presiden dan cuti bersama itu tidak mengurangi hak cuti tahunan. Jadi tadi sudah kami sampaikan hak cuti tahunan PNS itu adalah selama paling lama adalah 12 hari kerja dalam 1 tahun dan apabila ada ketentuan cuti bersama yang ditetapkan dengan keputusan Presiden, maka cuti bersama tersebut tidak mengurangi hak cuti tahunan. PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, maka hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan dan tambahan cuti tersebut hanya dapat dipergunakan dalam tahun berjalan. Jadi misalkan ada tenaga kesehatan yang karena menjalankan tugas yang bersangkutan tidak bisa mengambil cuti bersama, maka cuti tahunan yang bersangkutan itu bisa ditambahkan sejumlah cuti bersama yang tidak bisa dijalankan. Dan cuti tambahan dari cuti bersama tersebut itu hanya dapat dipergunakan dalam tahun berjalan dengan ketentuan dikecualikan dalam hal tanggal cuti bersama merupakan beberapa hari terakhir dalam tahun berjalan. Penambahan atas cuti tahunan dapat digunakan pada tahun berikutnya. Jadi misalkan ada cuti bersama di bulan Desember, di akhir bulan Desember, ada seorang tenaga kesehatan yang tidak bisa menjalankan cuti bersama, maka cuti tahunan tahun berikutnya bisa ditambahkan sejumlah cuti bersama yang tidak bisa dijalankan tersebut. Kemudian yang terakhir, jenis cuti yang diberikan kepada PNS adalah cuti di luar tanggungan negara.
Cuti di luar tanggungan negara itu diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak. Kemudian cuti di luar tanggungan negara itu diberikan untuk paling lama selama 3 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya. Cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan itu diberhentikan dari jabatannya. Jabatan yang menjadi lowong karena pemberian cuti di luar tanggungan negara itu harus diisi oleh PNS yang lain. Ada beberapa alasan seorang PNS itu bisa diberikan cuti di luar tanggungan negara. Yang pertama yaitu karena mengikuti atau mendampingi suami atau istri yang tugas negara atau tugas belajar di dalam atau di luar negeri. Itu syaratnya harus melampirkan surat penugasan atau surat perintah tugas negara atau tugas belajar dari pejabat yang berwenang. Kemudian alasan yang kedua untuk dapat diberikan CLTN yaitu mendampingi suami atau istri bekerja di dalam atau di luar negeri. Ini harus melampirkan surat keputusan atau surat penugasan atau pengangkatan dalam jabatan. Berikutnya, alasan untuk dapat diberikan CLTN adalah menjalani program untuk mendapatkan keturunan, mendampingi anak yang berkebutuhan khusus, mendampingi suami, istri, anak yang memerlukan perawatan khusus. Ini nanti dibuktikan dengan surat keterangan dokter spesialis. Kemudian alasan berikutnya mendampingi orang tua atau merawat orang tua atau mertua yang sakit atau uzur. Ini juga ada syaratnya yaitu harus melampirkan surat keterangan dokter. Prosedur untuk dapat mendapatkan izin cuti di luar tanggungan negara yaitu PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan atau permohonan secara tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian disertai dengan alasan. Kemudian pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk itu mengajukan permintaan persetujuan kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. Nanti apabila disetujui, maka Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional BKN itu akan menandatangani persetujuan. Tetapi apabila ditolak, maka Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN itu akan mengembalikan secara tertulis usulan persetujuan disertai alasan penolakannya. Kemudian, cuti di luar tanggungan negara itu hanya dapat diberikan dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, itu PNS tersebut tidak akan diperhitungkan sebagai masa kerja PNS. Lalu bagaimana kalau apabila ada seorang PNS yang sudah mengambil CLTN kemudian akan memperpanjang CLTN tersebut? Bagaimana prosedurnya? PNS yang bersangkutan itu harus mengajukan permintaan atau permohonan perpanjangan CLTN disertai dengan alasan yang penting untuk memperpanjangnya. Jadi harus ada permohonan secara tertulis, permohonan perpanjangan CLTN. Permintaan atau permohonan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara harus sudah diajukan paling lambat 3 bulan sebelum cuti di luar tanggungan negara berakhir. Ini harus diingat-ingat, 3 bulan sebelum CLTN-nya berakhir harus mengajukan permohonan apabila PNS tersebut berkeinginan untuk memperpanjangnya. Kemudian permintaan permohonan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara dapat dikabulkan atau ditolak berdasarkan pertimbangan pejabat yang berwenang memberikan cuti di luar tanggungan negara.
Pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk mengajukan permintaan atau permohonan persetujuan perpanjangan cuti kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN. Jadi prosesnya sama seperti pengajuan CLTN baru tadi. Perpanjangan cuti di luar tanggungan negara diberikan dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN. Lalu bagaimana kalau PNS yang sudah mengambil cuti di luar tanggungan negara, masa cutinya sudah habis, maka yang bersangkutan harus melaporkan bahwa CLTN-nya sudah selesai. PNS yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara wajib melaporkan diri secara tertulis kepada instansi induknya paling lama 1 bulan setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara. Jadi perlu diingat, paling lama 1 bulan setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS harus melaporkan secara tertulis kepada instansi induknya. Nanti bagaimana kalau ada PNS yang tidak melaporkan, itu akan ada sanksi apabila ada PNS yang tidak melaporkan setelah selesai CLTN. PNS yang tidak melaporkan diri secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 1 bulan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi perlu diingat, jangan sampai lupa setelah selesai CLTN tidak melaporkan kepada instansi asalnya. Kemudian bagaimana pengaktifan kembali setelah selesai CLTN? Pejabat pembina kepegawaian dalam jangka waktu paling lama 1 bulan setelah menerima laporan selesai CLTN wajib mengusulkan persetujuan pengaktifan kembali PNS yang bersangkutan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN. Pejabat pembina kepegawaian menetapkan keputusan pengaktifan kembali PNS dalam jabatan. Koordinasi pejabat pembina kepegawaian dengan Kepala Badan Kepegawaian disampaikan dengan mengajukan permintaan penyaluran pegawai. Pejabat pembina kepegawaian mengajukan permohonan persetujuan pengaktifan kembali kepada Kepala BKN dengan formulir sebagaimana sudah dicantumkan di dalam lampiran peraturan Kepala BKN. PNS yang tidak dapat disalurkan dalam waktu paling lama 1 tahun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Jadi kalau ada PNS sudah mengajukan permohonan untuk aktif kembali sebagai PNS setelah selesai CLTN, kemudian ternyata PNS itu tidak dapat disalurkan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun, misalkan karena tidak ada jabatan yang kosong, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Itu tadi beberapa ketentuan terkait dengan cuti yang diberikan kepada PNS. Kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu ketentuan cuti bagi P3K. Cuti bagi P3K itu memiliki dasar hukum tersendiri, berbeda dengan cuti bagi PNS. Dasar hukumnya yang pertama masih sama, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian dasar hukum berikutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Ini berbeda dengan dasar hukum yang ada di PNS tadi. Kemudian dasar hukum yang ketiga adalah Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang tata cara pemberian cuti bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Berbeda dengan cuti bagi PNS, bagi P3K itu diberikan cuti dalam jumlah 4 jenis. Jadi kalau PNS tadi ada 6 jenis cuti, kalau P3K itu hanya dikenal 4 jenis cuti, yaitu cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti bersama. Kita akan membahas satu persatu terkait dengan jenis cuti bagi P3K. Yang pertama yaitu cuti tahunan bagi P3K.
P3K yang telah bekerja paling sedikit 1 tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan. Ini ketentuannya masih sama seperti PNS. Jadi nanti kalau ada P3K yang bekerja belum ada 1 tahun, maka yang bersangkutan juga belum bisa mengambil cuti tahunan. Lamanya hak cuti tahunan bagi P3K diberikan paling lama 12 hari kerja. Ini sama. Jumlah hari untuk cuti tahunan P3K sama dengan PNS, yaitu 12 hari kerja. Kemudian permintaan cuti tahunan itu dapat diberikan paling sedikit 1 hari kerja. Ini juga masih sama ketentuannya seperti PNS tadi. Bagaimana prosedurnya apabila ada seorang P3K yang sudah bekerja selama 1 tahun mau mengajukan cuti tahunan? Yang pertama yaitu P3K mengajukan permintaan cuti secara tertulis. Kemudian permintaan tersebut diajukan melalui atasan langsung atau pejabat lain yang setara. Kemudian atasan langsung akan memberikan pertimbangan apakah menyetujui, mengubah, menangguhkan, menolak atas pengajuan cuti. Jadi tidak serta-merta permohonan cuti itu otomatis disetujui. Ada beberapa pilihan yang diberikan kepada atasan langsung. Bisa menyetujui, mengubah, menangguhkan, atau bahkan menolak. Setelah atasan langsung memberikan pertimbangan, kemudian pejabat yang berwenang itu memberikan cuti. Pejabat yang berwenang memberikan cuti itu menetapkan keputusan pemberian cuti tahunan. Keputusan pejabat yang memberikan cuti tersebut itu bisa memberikan cuti berupa menyetujui, mengubah, menangguhkan, atau menolak. Itu prosedurnya bagi P3K yang mengajukan cuti tahunan. Bagaimana penghitungan cuti tahunan bagi P3K? Hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan itu dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 hari kerja. Ini prinsip penghitungannya sama seperti PNS. Kalau tahun ini P3K tidak mengambil cuti, maka tahun berikutnya masih punya sisa cuti dengan ketentuan paling lama 6 hari kerja dan digabung dengan hak cuti tahunan tahun depan sehingga 12 hari kerja ditambah dengan paling lama 6 hari kerja, maka tahun berikutnya PNS yang P3K yang tidak mengambil cuti tahunan berhak atas cuti tahunan paling lama 18 hari kerja. Kemudian hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 tahun atau lebih berturut-turut dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan. Jadi tahun ini punya hak 6 hari kerja, tahun depan punya hak 6 hari kerja, tahun berikutnya punya hak 12 hari kerja sehingga paling lama 24 hari kerja. Itu ketentuan apabila 2 tahun berturut-turut atau lebih tidak digunakan. Kemudian ada ketentuan pengecualian untuk cuti tahunan bagi P3K. Tadi kan sudah kami sampaikan bahwa P3K itu bisa mengambil cuti tahunan apabila sudah bekerja paling singkat 1 tahun. Tetapi P3K yang bekerja belum 1 tahun berhak atas cuti tahunan dalam hal. Jadi P3K tersebut bekerjanya belum ada 1 tahun, tapi tetap berhak atas cuti tahunan. Yang pertama apabila ibu, bapak, istri atau suami, anak dan atau mertua sakit keras atau meninggal dunia. Kalau PNS ini bisa mengambil dengan cuti alasan penting, tetapi cuti alasan penting tidak dikenal di dalam P3K. Sehingga P3K meskipun belum ada 1 tahun, itu bisa mengambil cuti tahunan apabila ada alasan tadi, ibu, bapak, istri, suami, anak, dan atau mertua sakit keras atau meninggal dunia. Tentunya sama seperti PNS, melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan. Kemudian, alasan lain P3K yang belum bekerja 1 tahun, itu tetap berhak atas cuti tahunan apabila salah seorang anggota keluarga yang keluarga inti tadi meninggal dunia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan harus mengurus
hak-hak dari anggota keluarga yang meninggal dunia. Kemudian alasan yang ketiga adalah melangsungkan perkawinan pertama. Jadi kalau ada P3K yang akan melangsungkan perkawinan yang pertama, meskipun belum ada 1 tahun, tapi yang bersangkutan bisa mengambil cuti tahunan. Terkait dengan pengecualian tadi, itu ada ketentuannya. Lamanya hak atas cuti tahunan sebelum masa kerja 1 tahun, yang pengecualian tadi, itu diberikan paling lama 6 hari kerja. Jadi seorang P3K kan tadi ketentuannya punya hak cuti tahunan selama 12 hari kerja. Tetapi itu syaratnya harus telah bekerja paling singkat 1 tahun. Apabila ada seorang P3K yang karena alasan tertentu, ada 3 tadi, keluarga inti sakit keras atau keluarga inti meninggal dunia atau akan melangsungkan pernikahan yang pertama tadi, maka P3K tersebut tetap bisa mengambil cuti tahunan. Ketentuannya adalah paling lama 6 hari kerja. Dan di dalam aturan itu juga disebutkan, dalam hal P3K telah bekerja paling sedikit 1 tahun secara terus-menerus dan telah mengambil cuti tahunan karena alasan sebagaimana dimaksud tadi, 3 alasan tadi, maka cuti dimaksud mengurangi cuti tahunan yang bersangkutan. Jadi misalkan tahun ini seorang P3K belum ada 1 tahun, tetapi karena 3 alasan tadi, melangsungkan pernikahan yang pertama, keluarga inti sakit keras atau meninggal dunia, yang bersangkutan bisa mengambil cuti tahunan paling lama 6 hari, tetapi itu akan mengurangi cuti tahunan tahun depan. Jadi diperhitungkan mengurangi 12 hari kerja yang menjadi hak P3K di tahun depan. Itu ketentuannya. Kemudian bagaimana ketentuan bagi P3K yang menduduki jabatan guru? Berdasarkan landasan hukum yang sudah kami sampaikan di awal, bahwa P3K yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapatkan liburan menurut peraturan perundang-undangan disamakan dengan P3K yang telah menggunakan cuti tahunan. Liburan dimaksud merupakan liburan pada saat akhir semester di masing-masing sekolah dan perguruan tinggi sesuai dengan kalender akademik. Itu tadi terkait dengan ketentuan cuti tahunan bagi P3K. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cuti sakit bagi P3K. Cuti sakit bagi P3K itu prosedurnya apabila seorang P3K, seorang pegawai P3K itu sakit, kondisi sakitnya itu 1 hari, maka seperti PNS tadi, P3K yang bersangkutan cukup menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung atau pejabat lain yang setara dengan melampirkan surat keterangan dokter. Jadi kalau sakitnya cuma 1 hari, maka cukup menyampaikan surat dengan dilampiri surat keterangan dokter. Kemudian kalau kondisi sakitnya itu lebih dari 1 hari sampai dengan 14 hari, maka P3K tersebut harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. Jadi mengajukan cuti sakit kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter. Kemudian kalau sakitnya itu lebih dari 14 hari kerja, 14 hari kalender, maka prosedurnya P3K tersebut harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dan harus melampirkan surat keterangan dokter pemerintah. Dokter pemerintah yang dimaksud adalah dokter yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Jadi berbeda dengan yang tidak sampai 14 hari tadi, surat keterangan dokternya itu harus surat keterangan dokter dari dokter pemerintah. Cuti sakit ini diberikan paling lama 1 bulan, dan apabila nanti 1 bulan belum sembuh, maka harus dilakukan pengujian kesehatan dari tim penguji kesehatan pemerintah. Apabila hasilnya menunjukkan bahwa P3K tersebut belum sembuh, maka diberikan kesempatan untuk evaluasi atau pengobatan selama 1 bulan. Setelah 1 bulan, maka akan dilakukan tes pengujian kesehatan ulang.
Kemudian ketentuan lain terkait dengan cuti sakit bagi P3K yaitu bahwa P3K yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit paling lama 1,5 bulan. Ketentuan ini sama seperti ketentuan cuti PNS. P3K yang mengalami kecelakaan kerja sehingga yang bersangkutan perlu mendapatkan perawatan berhak atas cuti sakit sampai berakhirnya masa hubungan perjanjian kerja. Jadi sampai kontraknya selesai. Apabila ada P3K yang mengalami kecelakaan kerja, kemudian harus mendapatkan perawatan, maka yang bersangkutan berhak atas cuti sampai berakhir kontrak kerjanya. Kemudian prosedurnya bagaimana? Prosedur yang harus dilakukan oleh P3K yang mengalami sakit tadi, yaitu mengajukan permintaan tertulis, yang mana permintaan itu diajukan melalui atasan langsung atau pejabat lain yang setara. Kemudian atasan langsung akan memberikan pertimbangan persetujuan atas pengajuan cuti yang diajukan oleh P3K. Kemudian berdasarkan permintaan tertulis dan pertimbangan atasan langsung, pejabat yang berwenang memberikan cuti itu akan menetapkan keputusan pemberian cuti sakit bagi P3K. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai cuti melahirkan bagi P3K. Ketentuannya bahwa untuk cuti melahirkan ini diberikan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi P3K. Kemudian berikutnya, kelahiran anak pertama merupakan kelahiran anak pertama pada saat yang bersangkutan sudah berstatus sebagai P3K. Jadi kelahiran anak pertama sampai dengan ketiga itu diberikan hak cuti melahirkan. Anak pertama itu dihitung sejak P3K tersebut itu berstatus sebagai P3K. Lamanya cuti melahirkan itu sama seperti PNS, yaitu selama paling lama 3 bulan. Prosedurnya sama seperti jenis cuti yang lain, mengajukan tertulis kepada atasan langsung memberikan pertimbangan, kemudian terakhir pejabat yang berwenang memberikan cuti akan menetapkan keputusan pemberian cuti tersebut, apakah menerima, menolak, menangguhkan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, jenis cuti bagi P3K adalah cuti bersama. Ketentuan mengenai cuti bersama bagi P3K itu mengikuti ketentuan cuti bersama bagi pegawai negeri sipil, yaitu cuti bersama tidak mengurangi cuti tahunan. P3K yang karena jabatannya tidak menggunakan cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak digunakan. Penambahan hak cuti bersama tadi hanya dapat digunakan pada tahun berjalan. Jadi misalkan di bulan Mei terdapat cuti bersama, kebetulan ada seorang P3K yang karena tugas jabatannya tidak bisa mengambil cuti bersama, maka cuti bersama yang tidak diambil tersebut akan mendapatkan ganti dengan menambahkan jumlah cuti tahunan. Tetapi ketentuannya, cuti bersama yang menambahkan di cuti tahunan tersebut hanya bisa digunakan pada tahun berjalan, berarti di tahun ini saja. Meskipun memang ada ketentuan pengecualian, yaitu kecuali bagi cuti bersama yang dilakukan atau yang terjadi pada saat beberapa hari terakhir dan dalam tahun berjalan, maka dapat digunakan pada tahun berikutnya. Misalkan cuti bersamanya itu di bulan Desember, dan karena jabatannya P3K tidak bisa mengambil cuti bersama, maka bisa menambahkan jumlah cuti tahunannya tahun berikutnya, karena memang cuti bersamanya itu terjadi di bulan Desember di akhir tahun. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan ketentuan cuti, baik itu bagi PNS maupun bagi P3K. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.